bisa melakukan itu kan? Saya ulangi, tidak setiap orang bisa melakukan itu kan? Bahkan ketika masuk pun, mungkin kan ditanya dulu, Bapak siapa? Nggak penting tanya sama saya, sate 10 tusuk. Ya, ditanya dulu kan, dari mana, mau kemana, Bapak siapa, dan sebagainya. Ibrahim tidak alaihissalam. Ini orang jauh, mungkin capek, dihidangkan. Ketika mampu menampilkan ibadah yang tidak biasa, maka Allah pun akan menjawab dan memberikan kepada kita anugerah yang tidak biasa. Ini teori fikih. Jadi kalau Anda sedang punya permintaan yang istimewa, maka tunggangi ibadah yang istimewa yang gak semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya kenapa tahajud itu pahalanya banyak dan bisa mengabulkan permintaan tertentu, karena gak semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya kalau ada permintaan yang besar, hajat yang khusus, ya Anda harus mencari cara yang istimewa yang gak semua orang bisa mengerjakan itu. Dan tumpuannya keikhlasan, bukan ingin mendapatkan jawaban dari permohonan. Karena Nabi Ibrahim pun menyuguhkan makanan itu bukan karena istrinya ingin mengandung. Karena melihat tamunya butuh itu. Maka apa yang terjadi? Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ini syahidnya. Maka malaikat itu langsung menjawab, la takhaf, kamu jangan khawatir. Gak usah takut. Kami datang ke sini malaikat yang ditugaskan oleh Allah sekarang sedang menyamar. Sebetulnya tujuan kami itu ke tempatnya Lut. Kesini cuma mampir aja. Bayangkan orang mampir pun dijamu begitu rupa. Akhirnya turun perintah Allah, eksekusi janji Allah yang telah disiapkan di masa lalu itu pada saat itu. Dan ketika disampaikan itu, Sayyidah Sarah itu sudah semakin menua. Makanya apa yang terjadi? Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Beliau kaget menepuk-nepuk pipinya begini. Apa yang seperti ini masih bisa mengandung? Maka apa jawabnya? Qalu kadzalikillahu baik. Maka demikian kalau Allah sudah menetapkan. Maka pertama qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Mereka kabarkan tentang akan lahirnya anak yang cerdas. Jadi Ishak itu disebut oleh Quran dengan anak yang cerdas. Kalau Ismail cerdas dan perasa, gulamun halim. Jadi ada gulamun alim, ada gulamun halim. Ya, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuki qala innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Allah kalau sudah menetapkan bijak kapan dikabulkan, kapan dieksekusi. Dan Maha tahu kondisi keadaan hati kita itu. Karena itu ketika masih bisa mengandung dan melahirkan kemudian Ishak pada masa itu kegembiraannya bertambah. Karena sesuatu yang merasakan tertunda sekian lama, kebahagiaan semakin memuncak pada masa itu. Dan limpahan pahalanya semakin banyak. Itulah terkadang ibadah kita sekarang itu bisa mengabulkan doa kita mungkin beberapa masa yang mendatang. Bahkan menghadirkan anugerah pada yang tidak pernah kita minta. Jadi kalau Anda sedang bekerja tiba-tiba dapat proyek, mungkin bukan karena ikhtiar Anda saja. Itu karena amalan Anda yang bulan lalu yang belum mungkin terjawab pada saat itu. Atau yang belum pernah Anda minta dikabulkan di pekan berikutnya. Jadi ibadah itu nggak ada yang sia-sia. Sekalipun itu sunnah. Ibadah tidak ada yang sia-sia sekalipun sunnah. Itu kalau kita paham fikihnya. Nah ini bagian pertama. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya kita. Kalau kita bertanya kenapa sih mesti ibadah ya Allah? Ada dua penegasannya. Satu, kata Allah, supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Yang kedua Allah tegaskan, karena saya ini penciptamu. Kamu itu hamba. Dan kamu saya ciptakan memang tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu kemudian ditegaskan teman-teman sekalian, wassababu anna hadha rabbal azim yastahiqqu ifraduhu bil ibadati li'annahu khaliqul ibadi jami'ihim. Dan kenapa kita mesti menyembah beribadah kepada Allah? Karena memang Allah ini, sebab yang demikian, karena memang Allah ini satu-satunya Tuhan yang agung yang memang berhak untuk disembah karena mencipta kita. Kalau menciptakan terserah yang menciptakannya. Mau menjadikan ciptaannya apa? Halo? Anda bikin handphone, terserah Anda kan handphonenya mau diapakan? Mau diutak-atik? Utak-atik ketok jadi TikTok, bisa. Mau bikin Anda aplikasi apa saja silakan. Ya Anda yang bikin, terserah Anda kan? Ya. Kalau buatan Anda disoal kan Anda bilangnya apa? Terserah saya yang bikin. Gitu kan? Anda bikin sendal di komen orang, Anda bilang terserah saya yang bikin. Ya kan? Nah sekarang Allah mencipta kita, masa Anda mau nyoel? Ya? Kenapa engkau perintahkan aku sholat ya Allah? Terserah saya yang bikin. Ya. Itu kan logika kita dipakai kan?
Jadi kita ini punya Allah, terserah Allah mau diapakan juga. Iya, tuh, tahu belakang. Paham ya? Jadi kalau kita masih ngeyel, dikasih alasan yang menyenangkan, tetap nggak dipahami. Supaya kamu bahagia, terus apa lagi? Supaya kamu senang, apa lagi? Supaya kamu sukses, apa lagi? Saya yang bikin kamu, terserah saya. Ya, saya yang menciptakan engkau. Bahkan orang-orang sebelum engkau. Bahasa dalamnya itu begini, orang dulu aja yang saya cipta nyembah saya. Masa kamu umat belakangan nyembah saya? Orang dulu lebih kuat. Hasilnya bisa abadi sampai sekarang. Firaun itu, Firaunnya, hasil piramidanya sampai sekarang masih ada. Namrud bangunan-bangunan itu masih ada. Ya, Lab Ismarna di Libya itu masih ada. Di Jordan itu juga masih ada. Ya, bangunan-bangunan indah dan sebagainya. Kaum Ad Samud itu masih ada sampai sekarang. Dan mereka dibinasakan karena tidak ibadah. Diberikan jalan kebahagiaan abadi, memilih kebahagiaan semu. Sudah semu, sombong. Sudah semu, sombong. Itu yang bahaya tuh. Karena itulah kemudian Allah ingatkan kepada kita, aku pencipta engkau. Aku yang tahu tentang engkau. Aku berikan jalan kebahagiaan. Aku berikan jalan kesuksesan supaya engkau sadar bahwa itu hamba. Bahwa engkau itu hamba. Paham sampai sini? Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan tentang satu bagian penting. Perhatikan. Ini yang kemarin ingin saya tegaskan. Wa bima annal asla fi kalimati la'alla litaraji wa tawaqqu. Nah ini. Wa huwa mustahilun min Allahil qadiril a'la lil 'abdi ad-dha'ifil adna, fa kana al muradu bihi if'alu dzalika rajina al wusula lit taqwa. Paham? Tidak. Ya. Karena la'alla itu dalam bahasa Arab itu litaraji wa tawaqqu, seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan tadi saya ulangi kembali. Taraji itu huruf yang digunakan untuk mengungkapkan harapan agar meraih apa yang diinginkan, tapi tak mungkin bisa dicapai tawakkul kecuali dengan kesungguhan. Sedangkan untuk menempuh upaya sungguh-sungguh itu bagi Allah itu mustahil. Karena Allah itu ketika kun, fayakun. Nggak perlu ikhtiar lagi. Maka ayat ini ditujukan untuk kita. Artinya apa? Allah itu sebetulnya nggak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh kita. Karena itu ketika menggunakan kata la'allakum, itu untuk kamu hambaku, bukan untukku. Aku perintahkan kau ibadah itu jalan untuk kesuksesan. Jalan kebahagiaan yang kamu minta. Yang kamu harapkan, yang kamu mimpikan. Aku berikan jalannya, itu untukmu, bukan untukku. Kamu yang butuh, bukan aku yang perlu. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada aku, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Karena itulah kemudian penutupnya indah sekali nih, bagus sekali. If'alu dzalika rajinal wusula littaqwa. Maka kerjakanlah semua ibadah yang menunya sudah Allah hamparkan, Nabi contohkan, niatnya meningkatkan takwa. Jadi kalau mau ibadah, sekali lagi, jangan dibawa ke urusan dunia. Dunia tuh ngikut. Walaupun ada kebutuhan dunia. Walaupun panggilan ibadah itu untuk mengentaskan kebutuhan dunia, tapi ketika menunaikan, jangan tarik ke urusan dunia. Anda jangan tahajud karena ingin nilainya sukses besok ujian. Anda jangan tunaikan puasa karena ingin dapat proyek besar besoknya. Walaupun mungkin puasa itu bisa memudahkan Anda mendapatkan proyek yang diharapkan. Tapi niatkan ibadah itu sebatas memenuhi kebutuhan takwa kita kepada Allah. Karena kalimatnya berbunyi menunaikan ibadah itu la'allakum tattaqun. Bukan la'allakum tanjihun. Jelas ya? Bukan la'allakum ta'kulun supaya kamu bisa makan. Ya, bukan la'allakum tadinun supaya kamu bisa ngutangin atau melunasi utang. Jadi kalau mau puasa, mau sholat duha, mau infak, mau sedekah, niatkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Selanjutnya biarkan Allah yang menuntaskan persoalan-persoalan kehidupan kita. Jelas sampai sini? Ini penting saya sampaikan, supaya nanti saat mempraktekkan ini semua, kita tidak tarik itu ke dalam urusan dunia. Terlalu kecil. Sekalipun diperkenankan, tapi terlalu rendah itu. Sehingga nanti menurunkan keistimewaan yang sudah Allah siapkan. Allah kalau sudah menyiapkan BMW, masa Anda mintanya BMX? Maaf ya, BMW dan BMX ini cuma contoh. Jelas ya? Halo? Jelas ya? Nah, ini yang mesti kita pahamkan pada diri kita. Sebelum saya tutup, paham maksudnya? Paham. Jadi kalau saya tanyakan, siap kita ibadah? Untuk apa ibadah? Meningkatkan takwa. Supaya apa kita ibadah? Bahagia. Supaya apa lagi? Sukses. Jadi kalau diperintahkan ibadah, semangat kita? Besok subuh jam berapa? 4.37. Baik, kalau ada panggilan azan, pilih sholat atau pilih olahraga? Sholat. Kalau ditawarin 1 juta? Sholat. 10 juta? Sholat. 100 juta? Sholat. Mana tas saya tadi itu?